Pak Jody udah jelasin tadi Marsion ya. Jadi teman-teman harus paham, Marsion ini salah satu aliran atau denom di Kristen yang tidak mengatakan Yahweh adalah Tuhan ya, atau memisahkan Tuhan di perjanjian baru dengan perjanjian lama. Iya betul. Nah, jadi jangan kalian pikir kalau mentang-mentang Pak Jody Kristen tiba-tiba oh dia menyembah Yahweh, dia menyembah Tritunggal. Tidak semua Kristen itu menyembah Tritunggal ya. Dan Pak Jody ini adalah teman diskusi, bukan lawan debat. Karena kami jarang debat. Layak buat Pak Jody itu adalah teman diskusi karena dia memberikan pandangan. Dan kami walaupun beda pandangan gak masalah, bukan lawan debat karena jarang kita saling debat. Dan Pak Jody juga adalah orang yang juga berprogres pemahamannya. Dulu dia adalah Triteo subordinat, sekarang menjadi New Marseon. Iya, Ada sedikit terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu kehati-hatian itu Pak Jody ya. Jadi saya pribadi, saya katakan sekali lagi, saya sepakat dengan seluruh orang Kristen yang mengatakan Allah adalah pencipta alam semesta. Tapi saya tidak sepakat Allah adalah Yesus. Gitu. Itu nggak boleh, itu penistaan. Gitu. Ini Kristennya kok bahasanya bagus banget ya, Friska soy konten tai. Wah, kebanyakan makan tai nih dek ya. Lanjut Pak Jody. Ya sekarang, oh ya, ini Pak Jody ini teman-teman Neo Marsion ya. Ini Pak Jody udah jelasin tadi Marsion ya. Jadi teman-teman harus paham, Marsion ini salah satu aliran atau denom di Kristen yang tidak mengatakan Yahweh adalah Tuhan ya, atau memisahkan Tuhan di perjanjian baru dengan perjanjian lama. Iya betul. Nah, jadi jangan kalian pikir kalau mentang-mentang Pak Jody Kristen tiba-tiba oh dia menyembah Yahweh, dia menyembah Tritunggal. Tidak semua Kristen itu menyembah Tritunggal ya. Dan Pak Jody ini adalah teman diskusi, bukan lawan debat. Karena kami jarang debat. Layak buat Pak Jody itu adalah teman diskusi karena dia memberikan pandangan. Dan kami walaupun beda pandangan gak masalah, bukan lawan debat karena jarang kita saling debat. Dan Pak Jody juga adalah orang yang juga berprogres pemahamannya. Dulu dia adalah Triteo subordinat, sekarang menjadi New Marseon. Iya, Ada sedikit terima kasih.
buat pujiannya ya dari Uni Rifa ya. Tapi sebetulnya kan apa saya hanya Pak Jody, izin sedikit Pak Jody. Oh iya ya gimana Pak Hon? Ya, Enggak, silakan. saya mungkin agak sedikit kikuk aja ketika Pak Jody yang secara keilmuan tentunya ini akan didengar oleh sahabat-sahabat kita loh Pak. Saya juga mungkin mendorong Anda untuk bertegas aja bahwa kata Allah itu yang seperti di paparan Rifa ya seperti itu. Walaupun saya dengar ya Bapak berkecenderungan untuk sejalan dengan cara-cara Pak Aldo ya. Tapi saya mungkin ketegasan Bapak lebih tegaskan lagi Pak. Ini untuk menguatkan teman-teman sehingga ketika orang yang berbicara itu orang yang berilmu gitu kan, mereka akan menerima. Kalau mereka yang kalangan bawah oke lah gitu kan, dengan Enggak, kan keraguan-raguan. gini loh, gitu. kalau secara pribadi Saya ya, harap Bapak lebih tegas tadinya gitu. Saya enggak, harapkan kan gitu. kalau Dengan secara ilmunya. pribadi kan saya LAI kan menerjemahkan Allah gitu kan. Saya kan secara pribadi bisa memahami apa yang disampaikan LAI secara pribadi loh ya. Iya kan? Jadi LAI menyampaikan pesan dengan cetakan LAI gitu. Pesannya apa? Allah itu adalah gelar generik, saya bisa menerimanya. Nah begitu. Tetapi kalau di dalam Kalau Bapak lebih tegas lagi gitu kan, tentunya dari disiplin ilmu yang Bapak miliki, kami kalau kehidupan berbangsa kan tadi saya sudah jelaskan. iya. Ya, Kehidupan jadi berbangsa. Pak Jody ini dia menjawab dari segi beberapa konteks nih. Konteks berbangsa dia sepakat, tapi konteks secara teologi dia paham kenapa LAI menerjemahkan seperti itu. Nah, kalau saya menolak LAI itu berarti saya kan apa namanya nggak memahami pesan yang disampaikan LAI gitu loh. Kan LAI menyampaikan bahwa ya Artinya Pak Jody tidak menolak LAI. saya tidak menolak LAI gitu. Kenapa? Karena kan dia hanya menerjemahkan Theos itu diterjemahkan sebagai generic name gitu. Ya kan? LAI kan menyampaikan pesan itu, oh saya paham begitu. Jadi saya tuh bisa memahami LAI gitu loh, maksud saya seperti itu. Iya lanjut Pak, lanjut. Oke, paham ya? Paham ya Pak Angon ya? Tetapi Ya, kalau Hanya di saya dalam- yang paham Pak Jody, tenang aja. Tetapi kalau di dalam Maksudnya gini, konteks, tetapi Jadi kalau maksudnya di gini, dalam saya- konteks berbangsa kan jadi LAI itu menyampaikan pesan kan tidak kepada semua orang Kristen saja, kan begitu, benar nggak? Ya kan? Ya, Konteks berbangsa nih yo, kan dia menyampaikan itu kepada orang Kristen sekaligus orang Muslim yang membaca cetakan LAI, kan begitu. saya paham itu maksudnya itu. Nah gitu loh. Nah makanya menurut saya ya LAI apa namanya ikut saja KBBI begitu. Jadi saya membenarkan apa yang dinarasikan Pak Aldo gitu. Nah gitu. Iya. Oke, ini kita sapa yang udah bergabung bersama kita. Sekali lagi saya sampaikan, ini ruang dialektika, ruang diskusi. Saya akan sangat santun kepada orang yang layak untuk diberikan kesantunan karena saya adalah orang Islam yang diperintahkan untuk meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Artinya, Ini Rifa, saya kan bukan mau orang- pamit keluar. Itu oh iya, dari tadi. oke. Enggak sebentar, kan dari tadi saya hanya pingin ya seminggu lalu saya kan ketemu dengan Mikana, tapi karena memang Oke. berbagai keperluan saya hanya ketemu 3 menit dan tidak bisa berdiskusi. Heeh. Nah jadi apalagi tadi kan sempat Uni Rifa itu bertemu dengan Mikana, begitu kan? Dua kali. 2 kali ya kan, lebih kesempatan lebih banyak Uni Rifa daripada saya. Nah, saya ingin titip pertanyaan buat Mikana. Dia udah nggak mau Ya, lagi Pak. Dia Kenapa? kemarin dia bilang sama Nandar dia nggak mau lagi ngadapin aku. Kata dia orang tuanya ngelarang karena ada babak Aduh, tiwas belur. titip pertanyaan ini, aduh. Ini masih bisa titip pertanyaan pada nih. Dia bilang gitu, dia nggak mau lagi debat sama aku. Oh, Babak gitu. belur dia dua kali pertemuan babak belur. Jadi dia begitu karakter dia. Dia kalau udah kelabakan menghadapi umat Kristen, umat Islam yang tegas dan banyak data gitu. Nah, dia cari alasan nanti untuk nggak mau menghadapi kayak saya Manandar gitu loh. Dia maunya tuh menaikkan orang Kristen yang awam. Beda dengan saya tuh beda. Saya kalau Kristen, maksudnya dia mau menaikkan orang Islam yang awam.
Perbedaan saya sama Mikana dan room Kristen lainnya itu gini. Balik. Kalau saya Balik ya. yang ingin saya dengarkan adalah orang. Iya, jadi kalau saya ini, saya itu lebih senang menaikkan Kristen yang berilmu untuk menjadi untuk tempat saya bertanya. Tapi kalau yang awam justru saya halangi menjelaskan, justru saya suruh untuk bertanya saja ke saya. Di tempat roomnya Edis, Mikana dan room Kristen lainnya, mereka tuh lebih senang dengan umat Islam yang awam supaya mereka bisa bikin malu orang Islam yang awamnya. Jadi kalau orang Islam yang berilmu mereka nggak berani naikin. Betul. Ya, tapi masih tetap bisa nitip pertanyaan enggak ini sama Mikana? Coba saya tes besok. Coba saya tes Oke, besok baik. untuk antri di Komaldia ya. Nah, saya tuh Dia berani hanya nggak ingin nagih nitip saya? pertanyaan begini, karena kan, aduh, saya tuh kok susah untuk ketemu Mikana. Mungkin karena kesibukan ya, nih, Pak. Saya nggak ingin bertanya kepada Mikana atau orang-orang Yahwisme, apakah ulangan 13 ayat 4 ini ya itu adalah suatu perintah yang pernah diterapkan atau diaplikasikan? Ulangan berapa? Iya, ulangan 13 ayat 4. Aduh, Nah, Mbak itu yang pengen Jodi, saya Mbak tanya sama Jodi. Mikana itu. Karena dia oneness gitu kan. Nah, coba apa pernah dibaca itu ini Pak? Saya pernah nanya ini malahan 2 Samuel pasal 12 nomor 15 saya bilang. Itu berarti Yeshua yang melakukan itu. Ngamuk dia, saya diturunin. Jadi gini teman-teman ya. Coba ulangan pasal 13 Ya silakan, ulangan Nomor- 13 4. Apakah ini suatu perintah Nomor yang 4 pernah ya? diterapkan? nomor 4. Ulangan 13 ayat 4 ya, silakan. Ya baca Oke, ayat 3 teman-teman. dulu ya, enggak apa-apa supaya banyak Ya. yang baca. Silakan. Nanti saya kasih, jadi karena saya memahami Pak Jodi, nanti saya kasih tahu ke teman-teman kenapa Pak Jodi mempertanyakan ini, ya. Ya, silakan. Oke, di sini kita baca dari ayat ketiga dulu ya. Ya. Nah, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Teosmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Teosmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Di ayat keempatnya benar ya Pak Jodi ini. Ya. Nah, di ayat keempatnya adalah Tuhan Teosmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, Pak Jodi mempertanyakan nih, apakah perintah ini pernah diimplementasikan? Gitu ya. Sampai kelima kayaknya. Apa coba Nah, kelima yang kalau disuruh yang hukum mati? kelimanya ya, yang disuruh untuk ya oke. Ini ya, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Ya, Sebenarnya bukan cuma ini. Kalau kita mau dengan Pak Jodi bareng-bareng, sebenarnya banyak yang harus kita pertanyakan. Contoh, merajam perempuan yang sudah tidak perawan, ya, memisahkan antara perawan dan non perawan untuk dihabisi nyawanya, dan membunbun keluargamu sendiri kalau dia mengajak kalian murtad. Itu ada dalam kitab Perjanjian Lama. Maka Pak Jodi karena bertemu dengan Mikana seorang oneness, percaya bahwa Bapa ini adalah Yesus, maka secara tidak langsung orang oneness mengatakan bahwa Yesus itu seorang pembunbun. Benar nggak Pak Jodi? Enggak, begini, kalau apa namanya, kalau memang itu pernah diterapkan, berarti apakah itu diterapkan kepada Yesus Kristus begitu? Yang ingin saya tanya. Oh Mikana. gitu. Oh iya ya, ngerti. Nah teman-teman, jadi kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama ini teman-teman, ada diksi-diksi aturan-aturan yang tidak make sense atau aturan-aturan yang boleh terlihat kejam gitu. Jadi Pak Judi pengen tanya sama Mikana karena dia oneness. Bener ya Pak Judi ya? Ya, Kenapa betul. Pak Judi nggak nanya ke orang Tritunggal? Karena orang Tritunggal memisahkan. Misalkan. Tapi kalau Mikana dia mengatakan bahwa Bapak itu adalah Yeshua gitu. Ya. Yahweh adalah Yesua itu sendiri. Jadi apapun perintah di situ berarti memerintahkan adalah, kalau konsekuensi logiknya ya, Ya. adalah Yeshua gitu. Nah, itu aja yang pengen saya nitip pertanyaan itu. Sebenarnya Pak Jodi ini ngajarin apologet Islam supaya pertanyaannya lebih ini lagi gitu sebenarnya teman-teman yang Islam di bawah yang masuk ke room Mikana. Ya, karena saya belum sempat ke sono. Aduh, gimana? Sebenarnya gitu ya, karena Pak Jodi ini termasuk orang yang berpikir walaupun dia Kristen dan dia tidak beragama Islam, sebenarnya dia tuh pengen kita yang bertanya kepada Mikana tuh pertanyaan yang esensial lah. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang agamanya, doktrinnya enggak, tapi pertanyaan yang
Sebenarnya ini pertanyaan yang akan membuat Mikana sadar bahwa dengan mengatakan Yahweh adalah Yesus itu sama saja menerima Yeshua itu seorang pembunuh gitu, yang kejam. Dan itu akan ditolak sama Mikana gitu. Kita pengen tahu jawaban Mikana apa. Bagus loh pertanyaan Pak Jody. Buat teman-teman yang mau naik ke Mikana nih, tanyakan aja lah kelakuan Tuhan di perjanjian lama itu siapa yang lakuin, Yeshua atau bukan gitu. Karena dia kan percaya Bapak itu Yeshua. Gitu kali Pak Jody. Pertanyaannya apakah perintah ini pernah diaplikasikan? Nah, kalau memang pernah diaplikasikan, apakah itu diaplikasikan juga kepada Yesus Kristus? Nah, kalau misalkan itu tidak diaplikasikan kepada Yesus Kristus, Gawat ini Pak. loh, Iya ngerti aku udah ngerti. Lanjut. Terus loh, Pak. kalau memang itu tidak diaplikasikan kepada Yesus Kristus, nah lalu dasar apakah ya mereka menyalib Yesus Kristus, kan begitu? Nih Pak Jody ini bawa Kalau kayak denom gini baru kan nanti. enak diskusinya adem. Kalau sama kami kanak tantrum, banyakan tantrumnya sih. Karena dia nggak siap menerima kenyataan. Kalau di room saya Bunda, itu berbagai macam denom Kristen yang memang nggak menghujat Islam itu saya terima. Duga tambunan saya terima. Kalau dia yang penting nggak menghujat Islam aja udah, nggak nyenggol agama Islam aja. Sempat nyenggol agama Islam sedikit aja tanduk saya keluar. Ya, mereka udah tahu sebenarnya nih. Makanya di sini yang sering terima itu Sam Aldo, Mas Aldo, ya. Karena dia bukan penghujat Islam. Pak Jody, Krisli-nya Mas Aldo, Kristen Asyriak. Pak Jody dari subordinat berubah menjadi New Marsion, ya. Terus Sebetulnya gampang kok. Ciri khas orang-orang Kristen yang tidak menghujat Islam itu ciri khasnya gampang. Nah, kalau dia tuh memahami bahwa kekristenan itu sesuatu yang banyak hal yang harus diteliti dan banyak hal harus dipahami. Nah, karena dia sibuk dengan apa yang harus diteliti dan menyerang. dipahami, nah Akhirnya dia nggak menghujat. nggak sempat berpikir tentang agama lain. Tapi sekarang Kristen-Kristen apologet yang penghujat itu udah waktunya sudah tersita Pak Jody untuk tidak menghujat. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mereka sibuk saling buka aib sesama. Iya, kalau itu memang iya ada, tapi kalau saya pribadi itu mengakui bahwa ya hal-hal yang perlu dipelajari lebih dalam, lebih detail itu cukup sukar di dalam kekristenan. Nah, sehingga saya mendedikasikan waktu saya lebih banyak untuk belajar kekristenan daripada Sehingga mempelajari. tidak lagi menghujat. Iya. Nah, betul. gitu. Nah, biasanya ya seperti Pak Aldo kan juga sama. Ya, dia fokus dengan Agama apa yang Kristen. dipelajari tentang Aramaik dan sebagainya. Nah, itu biasanya apa ya? Keinginan sendiri untuk mempelajari kesalahan agama lain ya, walaupun ya pasti ya sedikit-sedikit ngerti begitu di permukaan ya. Itu biasanya hasratnya tuh udah redam. Ya karena sibuk mempelajari agamanya sendiri gitu. Gitu maksud Pak Jody, guys. Betul sekali. Nah, kalau saya dijadikan sebagai representasi, saya belum layak lah ya. Saya belum layak karena ya saya bukan siapa-siapa. Tapi bisa dilihat dari contohnya yang hamba Tuhan yang saya bisa mewakili itu adalah Pak Pendeta Billy Kristanto. Ya, beliau itu dari Reform dan dijadikan panutannya. Panutan orang-orang Reform ya. Kalau dia menjelaskan dengan teologi kekristenan cukup dalam. Nah, itu sampai saat ini belum pernah saya lihat ya dia membahas agama Islam. Ya Pak, Maaf, Bobi aku nih mau bertanya. Bentar, Bobi siapa? Sebentar, Ti. Kasih Bobi siapa sedikit tadi? pemahaman nih. Halo, halo. Saya kan awam ya. Bobi, sebentar, Utina, sebentar. gantian. Karena itu Bentar, Utina, pakai sebentar. yang mana dulu nih? Bentar, gimana Pak Angon? Bentar, Utina, saya mau nanya dulu nama siapa? Pendeta Pak yang siapa? Pendeta Billy Kristanto. Billy Kristanto dari Ya, Reform. Billy Kristanto. Teman-teman catat lah Billy Kristanto katanya. Lanjut, Bunda Utina, lanjut. Silakan. Itu bagus banget itu. Iya. Lanjut Ya, ya. silakan. Maaf Uni mau tanya nih, saya kan awam untuk pemahaman mengenai agama yang lain. Kalau kami karena itu kan pakai hijab ya, tapi kok hijabnya ada Arabnya? Itu kayak gimana sih penjelasannya Uni? Itu bukan Arab. Itu bukan tulisan Arab. Itu tulisan Ibrani.
Tapi kok dia pakai hijab? Untuk Karena menarik sebenarnya muslimah Kristen. aja. Untuk Nah, menarik aja. kalau kita bicara secara teologi, Kristen itu disuruh pakai jilbab, pakai hijab. Sebenarnya Bunda Maria itu berhijab. Tapi Bahkan kalau ada untuk dalilnya Mikana untuk ya. marketing aja itu nggak ada Ya, hubungannya. kalau nanti kita bahas ya. Maksudnya Oh, gini, gitu. kalau kita bicara secara teologi, sebenarnya teman-teman Muslim harus tahu, saudari kita Kristen itu disuruh juga untuk menutup rambutnya. Sebenarnya dalilnya ada, nih ya. Merekanya aja yang rata-rata itu ingkar gitu loh. Makanya di Katolik itu ada Bu Nirima, saya mantila. minta maaf, saya pamit aja ya. Jadi apa yang saya sampaikan sudah Siap. tersampaikan. Dan terima kasih buat Pak Angon dan teman-teman di sini ya. Semoga diskusinya bisa dilanjutkan dan ilmunya Makasih banyak loh, Pak Jody, by the way. berguna bagi teman-temannya. Oke, terima kasih. Saya Amin. ucapkan selamat malam dan selamat berdiskusi. Terima Malam kasih. Pak Ya. Judi, sehat-sehat selalu. Ya, saya pamit dulu. Sama-sama. Lanjut. Terima kasih. Oke, saya bacakan ya. Dasar orang Kristen itu sebenarnya perempuannya harus menutup rambut. Dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Artinya mereka itu ada perintah untuk menudungi kepalanya. Kenapa? Justru harusnya kita bertanya, kok Kristen perempuannya jarang ya menutup kepala ya ke gereja ya? Itu yang harus kita tanyakan. Nah, Mikana beda. Mikana itu bukan berarti dia menutup kepala karena dia ngikutin 1 Korintus ini, bukan. Tapi Mikana ini dia itu marketing. Dia sasar tuh orang Islam supaya mendengarkan ajaran dia. Karena nanti kalian pikir dia Islam. Begitu. Seperti itu kira-kira, Bunda. Kamuflase tuh ya. Penjelasannya. Berkamuflase tuh ya. Boleh dikatakan kamu marketing sih ya, lebih tepatnya itu marketing ya. Kayak aku gini ya, kalau aku pakai nama Bunda Gembala itu bukan marketing, tapi aku menggunakan ini, boleh dikatakan marketing juga, tapi bukan sebuah penipuan karena ada dasarnya di Al-Qur'an. Apa dasarnya di Al-Qur'an? Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Bagi penyuruh kaum kafir sama seperti penyuruh kepada hewan ternak. Seorang gembala menyuruh kepada hewan ternak. Ya, aku kan menyerukan Islam, menyerukan mereka berakal kepada orang-orang kafir. Otomatis aku Bunda Gembala dong. Itu kan Quran yang katakan. Maka gelar aku ini adalah gelar dari Allah, perumpamaan dari Allah, bukan ngikut-ngikut Kristen gitu. Dan Pak Angon lebih duluan Gitu. kan? Muda kamu lebih duluan. Iya, bangun lebih dulu. Gitu. Dan Angon. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang mau tanya jawab seputar teologi, buat saudariku Twin sama Kina, inilah yang akan kalian hadapi kenyataan ke depan bahwa orang-orang di luar Islam itu sudah mulai berani mengkomparasi agama mereka dengan agama kita, bahkan melakukan penipuan-penipuan secara terang-terangan. Maka kalau kalian tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kritikan mereka terhadap agama kita, bagaimana cara kalian membela agama kita? Nah, makanya saya hadir sebagai seorang kristolog. Saya mempelajari agama Kristen itu bukan untuk merendahkan mereka, tapi untuk membuktikan mana benar mana salah supaya mereka sadar ketika mereka menghujat agama Islam, mereka ketampar dengan kitab mereka sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang menurut kalian selama ini ya dunia bolehlah kejar nggak apa-apa, tapi ingat, apa iya hidup kita tidak berguna buat agama kita? Sementara kita lihat mereka yang menghujat Allah dan menghujat Rasulullah SAW dan kita tahu itu tidak benar, mau jawab juga nggak tahu jawabnya gimana. Nah, makanya saya membuat salah satu situs namanya mesiah.org. Buat teman-teman semua yang pengen literasi terkait tentang jawaban syubhat dan komparasi lintas agama, cari di mesiah.org. Itu saya yang tulis. Dan saya juga sedang berusaha untuk membuat jurnal-jurnal ilmiah. Kemarin skripsi saya itu adalah metode diskusi lintas agama di forum TikToknya Ustadz Yusuf PI. Saya di situ berbagi cara debat yang benar dalam Islam, cara diskusi yang baik dalam Islam, menggunakan metodenya Al-Bayanuni, menggunakan kaidah ilmiah, kaidah bil hikmah, yaitu dengan penggunaan pendekatan ada tiga pendekatan. Pertama hatuha. Hatuha itu kita pakai H2H. Saya menggunakan istilah H2H, head to head, yaitu rasional versus rasional, akal dengan akal, ilmu dengan ilmu. Yang kedua adalah yang terakhir head to head ya, head to head, kemudian heart to heart.
dari hati ke hati. Kita bicara dari hati ke hati. Yang terakhir adalah high value with high value, artinya versus high value. Kita tunjukkan akhlak kita sebagai orang Islam, bahwa beginilah kami diajarkan. Nah, jangan katakan mentang-mentang kita Islam kita hanya lemah lembut terus. Tidak, ada boleh marah. Saya adalah orang yang diizinkan marah dalam agama saya, walaupun Rasulullah menyarankan la taghdab walakal jannah. Tapi marah itu tidak berdosa ketika marah pada hal yang benar. Marah kepada kemungkaran itu adalah hak, ya, bukan berarti dengan kemarahan kita berbuat zolim. Maksudnya apa sih berbuat zolim itu? Ketika kita marah kepada saudara kita Kristen lalu kita mempermalukan mereka. Bisa jadi hari ini mereka belum paham tentang Al-Quran dan juga Bible. Bisa jadi sebulan kemudian mereka menjadi orang yang takut kepada Allah dan menjadi Islam. Makanya kita menjunjung tinggi keadilan. Kristen-Kristen yang mau bertanya tentang agama kita, kita berkewajiban untuk menjelaskan supaya mereka sampai kepada mereka dakwah Islamiyah. Nah, sehingga kalau mereka masih menentang Allah, akhirnya mereka tidak lagi bisa menjawab nanti di hadapan Allah. Sudah datang kepada mereka ilmu pengetahuan yang nyata. Tapi ketika mereka misalnya mereka marah di awal, kasih kesempatan mereka tuh berkali-kali, 3 kali lah, 7 kali, 3 kali, terserah. Wajar kalau mereka marah karena mereka itu dari kecil didoktrin di gereja. Mereka didoktrin bahwa Nabi Muhammad, Nabi palsu, pedofil, itu adalah doktrin gereja mereka. Nah, jadi ketika mereka ditawarkan Islam, mereka akan menghujat dulu, itu Nabi Muhammad aja digituin. Tapi perlu para apologet ini berjiwa besar dan perlu sepak terjang yang lama juga ya, biar mengerti mana penghujat, mana yang tidak penghujat. Biar kenal dulu siapa-siapa saja yang betul menganalisa pertanyaan yang betul-betul ingin tahu dengan pertanyaan yang adalah penghujatan, itu harus dianalisa. Nah, saya termasuk orang yang dari dulu itu cepat tanggap terhadap para penghujat atau para penanya. Pertama, kalau dia adalah orang yang pertama sekali masuk di dalam dunia dialektika, saya akan menganggap bahwa mereka adalah orang yang ingin tahu dan ke-trigger. Mereka ke-trigger gitu ya. Maksudnya mereka mungkin, oh ya, marah. Oke lah, marah mereka tuh wajar kan dulu. Ya gimana dong, mereka nggak marah, agamanya kita kritisi, pastilah mereka marah. Tapi ketika kemarahannya itu mereka implementasikan dengan perbuatan nista, kayak menghujat Nabi kita, baru kita nggak usah apalagi namanya, kita tunjukkan dulu ke publik bahwa inilah mereka. Tapi nanti baru kita dengan cara kita baru berdakwah. Nah, tapi kalau kita udah tahu dia penghujat, sorry ya, ini aku ada klasifikasi para apologet Kristen ya. Bagi aku tuh ada klasifikasi pertama adalah Kristen yang ingin bertanya, mereka awam. Artinya orang-orang pertama yang masuk di grup kita yang belum tahu apa-apa, mereka akan marah, ngamuk. Tapi setelah dikasih tahu mereka tenang, berarti mereka adalah orang yang marahnya harus kita maklumi. Yang kedua adalah ada orang-orang Kristen yang memang naik ke komal-komal itu untuk menghujat, untuk menista agama kita. Dan orang seperti ini tidak perlu dikasih tempat. Nah, ada orang-orang Kristen yang memang untuk menyesatkan, seperti Gumasak, seperti siapa lagi ya, seperti Sofiatul Tula, CS ya, itu kita anggap penyesat. Kita tidak perlu beri tempat kepada mereka. Buat apa kita mendengarkan penyesatan mereka? Nah, tapi kalau misalkannya, bahkan ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu untuk merendahkan orang jahil dan mendebat para ulama, finnar. Maka tujuan kita nuntut ilmu itu bukan untuk mengolok-olok orang Kristen yang jahil. Bukan berarti aku nggak pernah mengolok mereka, aku juga sering kok mengolok mereka dulu. Tapi kita berprogres, kita harus berprogres, harus berubah semakin lebih baik lagi. Karena kan seharusnya agama memperbaiki akhlak kita. Nah, aku bukan orang yang nggak pernah menghantam oten melampaui batas. Pernah, aku manusia kok, ya. Bukannya nggak pernah aku bikin mereka itu kubolak-balik. Bahkan kemarin Paul Zhang nih, baru kemarin kejadian di rumahnya Pak Dance Mumek. Si Paul Zong naik ke komalnya Pak Dance Mumek. Pertama dia bertanya dulu sama Pak Dance. Saya masih diam aja, biarkan dulu dia bertanya. Tapi ketika dia mengatakan Nabi kita BODOH, jangan main-main kau sama aku. Dalam definisi logika rasional, yang BODOH itu adalah ketika kau Tuhan tapi kau nggak tahu di kiamat, ku bantai, ku habisi. Aku nggak akan, jangan berharap Uni Rifa ini, nanti insya Allah Uni Rifa akan lemah lembut terus. Tidak. Saya adalah orang yang akan berperang ketika masanya sampai kepada saya peperangan itu. Karena yang namanya perdebatan dan peperangan adalah hal yang akan datang kepada kita, dan kadang kita tidak bisa lari dari situ. Bahkan ketika kita kabur dalam medan perang, justru kita tidak disukai oleh Allah. Makanya orang-orang yang kabur ketika medan perang karena mereka dilawan oleh orang kafir, itu adalah orang-orang munafik. Jangan harap depan saya ketika agama saya dinista, saya sabar. Sabar bukan berarti diam dan menyingkir, guys. Sabar itu adalah
melawan kezoliman dengan tekun dan tenang dan tidak melampaui batas, baru sabar. Jangan ada yang menyelewengkan makna sabar ya. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti membiarkan. Sabar itu adalah berupaya sekuat tenaga sesuai dengan rule yang diajarkan oleh agama kita, walaupun lelah, capek, dihujat, dimaki, dicaci. Itu baru sabar. Jangan ada yang bilang, ya biarkan aja lah mereka menghujat, nabi-nabi aja mereka tolak. Sabar aja. Apa maksudnya? Diam gitu? No. Itu bukan sabar, itu tolol. Sorry, itu malas. Gitu, itu saya. Jadi saya punya pemahaman seperti itu. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, mengajarkan kepada kita, la taghdab walakal jannah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah hendak memenggal musuh. Beliau diludahi. Apa yang beliau lakukan? Beliau lemparkan pedangnya. Kenapa? Pada waktu itu Sayyidina Ali mengatakan, seandainya dia penggal kepala musuh, khawatirnya dia bukan memenggal karena Allah, berarti boleh memenggal orang karena Allah. Nah, tapi karena beliau diludahi, beliau takut amarah, beliau hantamkan pedang itu ke kepala musuh. Pada saat itu beliau kemarahannya karena hawa nafsu, karena sedang dicaci. Sama kayak gini, kalau ada oten menghina saya, oh dasar nenek lampir, perempuan sundal, ngapain saya marah? Kemarahan saya itu harus ada haknya. Saya nggak boleh marah kalau yang dinista itu adalah saya pribadi. Kenapa? Dikatai bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatai pintar sama orang bodoh juga bukan pujian. Tapi ketika nabiku yang mulia dan dimuliakan Allah kau hujat, kau nista, habis kau. Jangan harap aku akan berdiam diri. Itu prinsip. Oh, itu kan bisa memicu pertengkaran. Kan bukan kita yang memulai. Kita di sini mengizinkan mereka bertanya tentang agama kita. Wahai saudaraku Kristen, naiklah di komal kami, bertanyalah tentang agama kami. Lalu tiba-tiba mereka membuat pernyataan yang tidak kita imani. Nabimu pedo. Giliran ditanya, mana datanya? Bertele-tele jawabnya, malah menghujat ke sana kemari. Oh maaf, saya bukan orang yang sabar dalam perspektif berdiam diri ya. No. Bahkan Rasulullah itu juga mengajarkan tegas terhadap kalau ada penyesatan. Jadi makanya ada ayat Al-Quran itu kita disuruh pukul jari dan tengkuk mereka yang kufar memerangi kita, karena peperangan mereka terhadap kita itu mengganggu stabilitas agama kita. Makanya ada riwayat yang membolehkan untuk membunuh para murtadin. Yang mana dulu? Bukan yang kafir muahad, tapi murtadin yang merusak akidah kita. Itu udah boleh dihakimi. Tapi bukan kita yang lakuin, para petinggi-petinggi kita, karena kita hidup dalam lingkup sosial yang majemuk. Maka kita ikuti kaidah ulama-ulama kita. Tapi saya karena diperangi dengan argumen, maka saya menghantamnya juga dengan argumen. Apa yang kita lakukan? Komparasi, mirroring. Seperti itu ya. Jadi yang naik ke komal ini ya, yang naik ke komal ini adalah orang-orang yang memang niatnya itu untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang narasumber miliki. Di antaranya adalah saya sebagai narasumber di komal ini, maka saya berani ditanya tentang agama saya karena saya belajar. Bukan berarti saya mampu menjawab semua pertanyaan. Contoh kaidah fikih ya jangan sama saya tanya. Saya ini kan materi kajiannya adalah perbandingan agama. Ya, perbandingan sejarah-sejarah agama. Ya, gitu. Bukan berarti Syarifah berarti sombong mengaku bisa menjawab semua pertanyaan. Enggak lah. Sesuai dengan kajian saya. Nah, gitu ya. Begitu buat saudara-saudara Kristen seperti itu. Ini buat yang masih muda-muda, saya paham betul ya, penonton Mikana itu banyak dan kalian sakit hati sebagai umat Islam yang masih muda ketika Mikana ngaco tentang agama Islam. Saya paham kalian marah. Jadikan kemarahan kalian itu sebagai tamparan keras bagi kalian supaya kalian kembali kepada ilmu pengetahuan. Ingat, Islam itu pernah ada golden age. Kristen itu pernah ada dark age. Artinya orang-orang beragama Islam itu pernah melahirkan ulama-ulama hebat. Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, Ibnu Hayyan, Ibnu Rus, Ibnu Sina. Kalau Dark Age itu pernah dialami oleh gereja.
Harusnya kita memulihkan kembali golden age itu dengan cara apa? Kembali ke ilmu pengetahuan. Nah, salah satu metodologi diskusi yang di dalamnya banyak terkandung ilmu pengetahuan, saintifik, ilmu filsafat, ilmu linguistik, itu ya berapologet ini. Karena kini kita lagi nggak ngebahas tentang bagaimana cara masuk surga yang baik dan benar. Apa nanti di surga kita ditawarkan? Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang benar menggunakan pembuktian-pembuktian baik saintifik, baik rasional, baik histori, dan meletakkan esensi pada tempatnya. Itu kita ilmu, menggunakan ilmu ontologik, menggunakan ilmu epistemologik. Jadi nggak bisa kalau kita bicara tentang orang yang beragam agamanya, kita bawa doktrin, kita bawa paham subjektif tuh nggak bisa. Oh, Nabi Muhammad itu menurut saya Nabi. Kenapa? Ya kami diajarkan begitu. Itu bukan jawaban. Dosen mana itu yang mau terima itu? Nggak ada. Nah, jadi kalau kita misalkannya menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tafakur, tadabbur, dan juga taqilun, maka jawablah pertanyaan itu dengan data tekstual, pemahaman kontekstual, pembuktian faktual. 3 poin ini penting dalam ranah dialektika. Makanya saya bisa katakan Al-Quran itu, saya akan perumpamakan penyimpanan penjagaan Quran itu mustahil bisa diganggu gugat, karena dia sama seperti blockchain. Kalian pernah dengar teknologi blockchain kan? Blockchain itu kenapa dikatakan blockchain? Karena itu adalah rantai yang saling bersatu, menaut semakin lama semakin kuat informasi data yang ada di sistem. Nih saya jelasin sedikit buat yang nggak tahu blockchain ya. Blockchain ini adalah salah satu teknologi yang sekarang digunakan supaya tidak ada yang bisa meretas sebuah data. Karena yang menyimpan data itu bukan cuman 1, 2, 3 orang. Semakin banyak penggunanya, semakin kuat penyimpanan data ini. Contohnya gini nih, saya kasih analogi lagi nih. Yang Bitcoin itu ya? Yang Bitcoin ya? Sebenarnya salah satu penggunaan blockchain itu digunakan dalam Bitcoin juga. Karena kan orang bisa aja menghilangkan data, memindahkan Bitcoin dan segala macam. Tapi itu nggak bisa karena sudah ada sistem blockchain. Nggak bisa. Nah, saya umpamakan gini. Pada zaman Rasulullah ini sistem blockchain itu begini ya. Awal muasalnya itu cuma 1 orang yang tahu Al-Quran. Lalu Al-Quran ini kemudian disebarkan kepada ada 5 orang. Perhatikan baik-baik nih. Ya, maka bersambung ya rantai, kita pakai blockchain, chain, rantai. Ini disebut dengan sanad. Maka ketika Al-Quran Nabi Muhammad sampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan pada waktu itu rata-rata orang yang mengaku Islam itu mereka berlomba-lomba menghafalkan Quran. Karena mereka pada waktu hidupnya itu untuk Islam, untuk mengikuti Rasul. Nah, maka taruhlah Rasul kita yang 1 orang ini mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Beliau mengajarkan kepada 15 orang. Dan kalian kebayang nggak 15 orang ini mengajarkan kepada 15 orang lainnya? Berarti semakin lama, semakin banyak yang menjaga, semakin sulit untuk dirubah. Makanya kalau misalkan kalian sekarang ini yang anak-anak kecil zaman dulu, zaman aku kelahiran tahun 87. Lagu-lagu zaman dulu kayak balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kalau ada yang mengaransemen, merubah liriknya, mengatakan Tuhanku ada 3 rupa-rupa bentuknya, orang tahu itu dirubah. Wah nggak bisa, nggak kayak gitu lagunya. Gua tahu, gua hafal. Lu datang ke Kalimantan, lu bawa lagu, hei ada lagu lo dulu zaman anak-anak, gimana lagunya? Tuhanku ada 3, mati 1, tinggal 2. Nggak gitu lagunya, hantu kau rubah. Nggak gitu, karena aku juga hafal lagunya. Gimana emang? Balonku ada 5. Nah itu lagu yang bener. Nggak ada yang bisa merubah. Orang berusaha merubah ada, tapi tidak bisa dirubah. Itulah Quran. Makanya penjagaan bayi lisan ini lebih kuat daripada tekstual. Kalau tekstual kalian bayangin, makanya ada kritik teks di Bible itu menunjukkan
adanya penambahan, adanya pengurangan, adanya penyelewengan makna, adanya penyalinan dari Tuhan menjadi hantu, dari hantu menjadi Tuhan. Terbukti dengan dulu Holy Ghost itu, Roh Kudus itu loh. Tiba-tiba kok jadi Roh Kudus. Dulu ya, pneuma itu diterjemahkan menjadi Holy Ghost, hantu suci. Tiba-tiba jadi Roh Kudus. Nah, ini yang disebut dengan perubahan dan penyelewengan. Benar. Kalau Quran, ketika Quran diturunkan dengan kata-kata Toha, tidak berubah kecuali yang diizinkan Rasulullah dengan dialek yang berbeda. Tohe, maknanya sama. Gitu loh. Jadi ketika Quran turun, transmisinya itu sebenarnya penjagaannya itu lebih tinggi daripada penjagaan tertulis. Bahkan ketika salah satu kejadian di mana Rasulullah pada waktu Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar Siddiq menyuruh Zaid bin Sabit membukukan Quran. Apa riwayat hadis? Zaid bin Sabit disuruh menunggu di depan masjid untuk menunggu satu orang dengan hafalannya dan kitabnya yang dia tulis suhufnya, dengan catatan orang ini ada saksinya bahwa dia dapat dari Rasul. Saksinya 2 orang lagi. Jadi bayangkan bagaimana Quran bisa terdistorsi. Nggak mungkin, secara rasional tuh nggak mungkin Quran bisa terdistorsi. Dan kalian bayangkan sekarang, bukti Quran kita tidak pernah bertengkar perbedaan Quran karena perbedaan dialek kita sudah paham. Apakah kalian pernah mendengarkan di Mekah itu ketika satu imam membacakan Al-Quran surah yang panjang, ada jemaah yang baku hantam gara-gara beda dialek? Kritis, kalian tahu nggak? Bahkan umat Islam ini aja, perkara tentang takdir aja mereka bisa baku hantam. Lihat bagaimana pertengkaran di dalam Islam, hal yang bahkan mereka nggak tahu aja, mereka takwil, mereka berantem karena beda takwilnya. Gimana beda ayat, coba nggak saling cekek tuh. Tapi tidak ada, bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena mereka tahu bahwa tidak mungkin Al-Quran itu berbeda. Yang ada adalah dialek yang berbeda. Makanya dialek itu qiraatu sab'ah itu harus jelas imamnya melalui mana. Nah, ini saya kasih contoh kalian sertifikat sanadnya Quran. Saya kasih contoh nih. Dan ini tidak akan pernah kalian temukan di agama manapun. Lillahi ta'ala, wallahi. Ya, tidak akan pernah kalian temukan. Ya. Jadi kalau kita bicara kritik teks, bahaya agama lain bahaya, kelihatan nggak benarnya di hadapan Islam, nanti mereka sakit hati sama kita. Nah, saya tidak mau menyakiti hati umat Kristen dan umat agama lainnya, tapi saya hanya mau mempertanggungjawabkan narasi saya, karena saya adalah orang Islam yang membuktikan Islam itu agama benar, bukan karena saya Islam, tapi karena saya belajar. Nah, saya kasih teman-teman bukti bahwa sanad Quran itu betul-betul dijaga. Nah, saya kasih datanya. Nah, jadi buat teman-teman Kristen yang mau membantah saya, silakan naik ke atas. Ya, sekali Ya. lagi teman-teman di bawah. Dan sebenarnya pengumuman aja untuk teman-teman Muslim yang udah bikin pengajuan, bagusnya mungkin dihapus aja pengajuannya. Memudahkan kami untuk mencari, saya kebetulan dipercaya sebagai moderator untuk memudahkan aja. Kepada Bapak yang di bawah yang senang berulang-ulang bikin pernyataan, naiklah ke sini Pak. Tanyakan biar kita ada diskusi. Itu ya teman-teman dari kekristenan khususnya yang ingin merasa tidak nyaman dengan narasi Uniripa, naik jangan sungkan-sungkan. Seperti janji beliau akan menjelaskan apa yang Anda merasa nggak nyaman dengan Islam. Itu tugas beliau. Ya, syukur-syukur yang naik ke sini adalah orang-orang yang berkeilmuan. Sekali lagi, yang berkeilmuan. Kalau Anda berkenan untuk hanya menghujat, ya mohon maaf. Mungkin Bapak di bawah aja dan lanjutkan apa yang Bapak bisa, yang Bapak merasa benar. Tapi bagi kalian yang punya keilmuan, punya menjajal bahwa Anda adalah orang yang layak untuk mampu menaklukkan kami, naiklah. Itu tantangan kami dan harapan kami. Lanjut, Rutina. Lalu Pak Sitompul Nah. 88 Sob, silahkan naik daripada banyak bertanya di bawah ya. Dipersilahkan. Kak Iron, Kak Sitompul, monggo naik. Nanti mungkin Utina Anggun dijawab. handlein ya. Ya, kenapa umat Islam membahas agama lain? Mungkin itu berulang-ulang oleh Pak Sitompul. Oke, nanti Kalau saya dijawab. bahas. Ya, nanti Oke. jawab. Ya, lanjut, Utina. Ini teman-teman ya, ini adalah salah satu sertifikat sanad keguruan Al-Quran. Ya, sanad keguruan Al-Quran dari seorang yang masih hidup zaman ini. Beliau masih hidup. Ya, masih ada orangnya.
Nama beliau itu kalau kalian cari, beliau itu namanya adalah Haji Muhammad Sarkowi Maron di Probolinggo orangnya. Ya, ini orangnya masih ada nih. Ya, nih Muhammad Sarkowi. Nah, ternyata sanad keguruannya tentang Quran, nih ya, dia dapat Quran itu dari mana? Nih, dari gurunya Syekh Muhammad Basharli Alwi M. Baru naik ke atas ini nih. Ini guru-guru mereka nih semuanya. Ya, ini guru-gurunya. Baru naik lagi ke atas, inilah Qiraatu Hafiz dan Asyim. Ini dia. Ya. Kemudian naik ke atas, ini guru-gurunya semua. Bersambung terus sampai ke sini. Bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa umat Islam itu adalah sistemnya itu sanad. Karena al-isnad minad-din. Karena sanad itu adalah bagian dari agama. Ya, saya tidak boleh mengutip perkataan orang yang tidak berilmu. Saya kalaupun mau mengutip hadis, itu harusnya kepada orang yang betul-betul jelas. Orang seperti kita, kenapa sudah tidak ada lagi perawi hadis? Karena terlalu ketat ya, perawi hadis itu ketat sekali. Bahkan salah satu imam hadis kita itu, kalau saya Imam Bukhari, itu bahkan melihat akhlak para perawi hadis, tidak menerima akhlak yang tidak bagus gitu. Jadi bukan cuman karena intelektualitasnya seseorang itu diterima sebagai perawi hadis, tetapi juga karena akhlaknya. Bahkan ada riwayat cerita ya, di mana Imam Bukhari itu ketika melihat ada seorang ahli hadis, perawat hadis itu, dia meletakkan makanan burung di tangannya. Dia membohongi burung merpati. Dia panggil burung merpati, tiba-tiba dimakannya nggak ada makanan di tangannya. Itu pun tertolak. Artinya ulama-ulama kita itu saking mereka itu tingginya tinggi kualitas ilmu mereka dan apa yang mereka dapatkan, mereka tuh hati-hati sekali. Mereka nggak sembarangan. Oke, kita jawab si Tompul ya yang bertanya. Si Tompul jangan GR. Sebenarnya kami itu, maaf nih kalau saya boleh jujur ya, sebenarnya kami tuh rugi bahas agama Kristen karena nggak ada kaidah ilmu yang kami dapat di situ. Sorry ya, paling teman-teman muslim saya hanya bisa ketawa dengar, wah ternyata ada subordinat, ada Marsion, ada Kristen Oneness, ada Tritunggal, malah ketawa umat Islam karena mendengarkan hal yang aneh gitu. Bahkan ketika dijelaskan tentang Trinitas, jujur umat Islam tuh banyak yang ketawa. Bahkan banyak yang menghujat agama kalian dan merendahkan kalian. Jadi sebenarnya membahas Kristen di sini tuh nggak ada gunanya karena nggak ada ilmu tentang, tidak ada kaidah ilmu yang bisa kami dapat dari pembahasan Kristen. Maaf ya, ini saya lagi nggak menghina, tapi ini fakta yang harus saya sampaikan. Jadi sebenarnya tuh tupoksi saya sebagai pembuka Qomal itu bukan mementingkan penjelasan tentang agama Kristen. Nah, tetapi dengarkan baik-baik si Tompul. Rata-rata umat Oten yang naik ke sini, yang sok tahu tentang agamanya, biasanya harus saya luruskan. Karena qadarullah, saya diizinkan Allah lebih paham tentang agama kalian dibanding kalian sendiri. Saya bukan hanya klaim mengatakan saya lebih paham tentang agama kalian. Bukan. Ini bukan klaim, saya bisa buktikan. Asal kalian mau diuji, naik ke sini. Ayo, siapa yang lebih paham kitab kalian? Saya atau kalian? Kenapa? Karena saya sudah mempelajari kitab kalian. Epistemologinya saya pelajari, bahasa aslinya saya pelajari, bahkan saya tahu, saya kulik-kulik. Bukan karena saya mencari kesalahan. Buat apa mencari kesalahan dari kitab yang memang sudah saya anggap salah? Tidak, saya hanya ingin kalian kembali mengakui kitab kalian seperti yang kalian imani. Contoh, kalian percaya katanya sama Yesus, ngakunya Kristen. Giliran diuji, apa ajaran Yesus yang kalian ikuti? Ajaran kasih. Kayak mana cara kasih menurut Yesus? Nggak bisa tunjukin. Itu dusta. Maka saya sebagai orang yang ingin kalian itu jujur ngikutin Yesus, saya ingatkan, kenapa nggak kau ikuti ajaran membenci keluarga? Lukas 14:26 gitu. Nah ini lucu ya nih. 82, jangan bahas agama kami. Nah Bu, kalau Ibu mengatakan jangan bahas agama kami, ada beberapa kemungkinan yang saya tangkap dari psikologi Ibu. Pertama, Ibu malu bahas agama Ibu. Atau kedua, Ibu ketar-ketir ketika saya jujur membahas agama Ibu. Atau Ibu sebenarnya nggak mau lagi orang Islam dan Kristen tahu betapa ribetnya agama Kristen, sehingga banyak yang meninggalkan Kristen. Jadi Ibu nggak mau kan seperti itu. Saya kalau bangga dengan agama saya tantang orang membahas agama saya depan publik. Artinya saya berani mempertanggungjawabkan agama saya. Ibu ada perintah sama Yesus, injili seluruh makhluk. Tiba-tiba Ibu bilang jangan bahas agama Ibu.
Artinya ibu sebenarnya adalah orang yang sudah malu dengan agama ibu, atau ibu takut kalau dibahas umat Islam yang kritis ini kebongkar semua yang ibu nggak mau denger. Itu secara psikologi sebenarnya, Bu. Dan ibu harus tahu, Bu, belum ada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kita melarang agama lain membahas agama tertentu. Bahkan dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 3, kita diizinkan bermusyawarah, berkumpul, bermajelis untuk beropini dan berpendapat dan menjalankan agama masing-masing. Yang tidak boleh itu merendahkan keyakinan orang lain. Saya justru membawa ibu supaya jujur dengan keyakinan sendiri. Contoh, kalau ibu memang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ibu sembah dia, betul-betul. Ini jangan munafik. Katanya sembah Yesus, minta doanya kepada Bapa. Aneh. Katanya sembah Bapa, minta doanya kepada Yesus. Aneh. Ini kemunafikan kalian yang kami kritisi. Iya, Dek. Aku mau tanya ini, kan aku pernah tuh ya, apa tuh baca buku Siksa Neraka. Maaf ya melenceng dikit, cuman aku tuh agak ragu dikit. Maksud dari apa tuh orang-orang yang mengabaikan ajaran dan perintah agama serta tidak yakin dengan adanya Tuhan. Nah, aku tuh nanya Kak, tidak yakin dengan adanya Tuhan itu apa? Mengingkari Dalam- Allah. Oh, Mengingkari Allah, kafir. Jadi gini, kita kalau bicara kalau kina, ini kita pakai rasional dulu ya sebelum kita pakai ayat-ayat dan dalil ya. Kalau kina percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebaik-baik perbuatan. Kina percaya nggak kalau Allah sudah menyiksa maka siksaannya adalah sebaik-baik siksaan? Percaya nggak? iya percaya. Karena kalau seandainya ada Tuhan membuat sesuatu tapi nggak serius, ece-ece, mukul nggak Sporadis. sakit, apa itu? Sporadis. Jadi sporadis kan nggak mungkin ya, Tuhan sporadis. Ya ntar nggak ada yang takut Iya. tuh. Nggak, itu nggak make sense kalau kita percaya. Makanya Allah bilang, wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembuat makar. Karena apa? Apa yang Allah kehendaki pasti adalah kehendak baik, karena kehendak ini datang dari Tuhan. Yang mana kehendak ini datang dari Sang Pencipta alam semesta yang maha mengetahui dan pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Masa ketika dia menciptakan, makanya di dalam Islam itu dikatakan tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Bahkan seekor semut pun, bahkan seekor nyamuk pun. Coba perhatikan, nyamuk itu ciptaan Allah yang luar biasa kalau dikaji secara saintifik, medis. Matanya ada berapa coba? Tidak sesederhana itu ciptaan yang kita tepokin tiap hari karena gatel. Bayangkan, oh ada kok yang tidak berfungsi. Apa itu? Kotoran. Siapa bilang? Semua yang Allah ciptakan itu adalah sebaik-baiknya ciptaan dan sesuai dengan porsinya. Maka ketika Allah menyiksa hambanya, kalau Allah sudah bilang siksaan itu pedih, jangan kalian pikir Allah tuh kayak, mohon maaf kalau Tuhannya Oten kan gini nih, barang siapa yang tidak menyembah kepadaku nanti aku hancurkan, musnahkan. Tiba-tiba dia mati untuk menebus orang yang tidak menyembah dia. Akan lucu. Kalau Allah tidak mungkin tidak konsisten. Itu nggak konsisten. Allah, apa yang Allah katakan itu yang akan terjadi. Makanya jangan main-main dengan siksa neraka, karena Allah sudah katakan siksa neraka itu sangatlah pedih. Nah, supaya kalian tidak mengalami siksa neraka tapi kalian sadar kalian sering berbuat khilaf, tebus diri kalian di dunia. Rasulullah sudah ajarkan cara menebus diri kalian. Makanya kalau untuk wanita, ya, wanita, Rasulullah sudah katakan, wahai wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena yang paling banyak di antara kalian itu yang masuk neraka, karena kalian banyak mengingkari suami kalian. Padahal kalau dipikir-pikir mayoritas perempuan tidak mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya sendiri kan. Kenapa mereka disuruh bersedekah? Karena apa? Akan sulit bagi perempuan untuk berbagi hartanya, karena perempuan ini cenderung kepada harta. Maka apa yang paling kita cintai itu yang kita korbankan untuk menebus kesalahan kita. Mana, silakan kalian pilih mau menebus diri kalian di dunia atau menebus di yaumil hisab atau menebus di neraka. Silakan aja. Kalau jujur aku nggak berani nebus di neraka. Makanya kalau seandainya ada musibah yang kita alami atau kesakitan, syukuri semua itu. Karena tertusuk aja dengan jarum itu, kata Rasulullah, itu bahkan menebus, menghapus dosa. Makanya kalau kemarin aku jatuh, orang bilang, oh dikutuk Yesus, malah aku malah ketawa. Alhamdulillah ya Allah aku jatuh. Setidaknya ada beberapa dosaku yang dilunturkan gara-gara ini. Apalagi karena jatuhnya karena kelalaian sendiri gitu. Jadi
itu ya buat teman-teman muslimah dan muslim semuanya. Janganlah mau menebus dosa kalian di neraka. Tebuslah dosa di dunia ini. Bahkan menebus dosa di dunia ini tuh enak banget loh, dikasih pilihan. Di neraka nanti nggak ada pilihan lagi. Di dunia ini masih ada pilihan. Berikan apa yang kalian punya. Nanti di yaumil hisab kalian nggak punya harta benda lagi. Yang kalian punya amal kalian udah amal sedikit, berbagi pula sama orang. Sedih banget kan? Makanya jangan sampai Atau gini, kita. Berarti mungkin nama sedikit. Ada pernyataan gini kalau nggak salah. Jadi barang siapa menerima hukum Tuhan di dunia, di akhirat tidak dihukumin. Nah, ada Jadi berarti dalilnya, ya? sahabat. Kalau gitu kita mulai pakai boleh, dalil, boleh. bukan pakai rasional ya. Jadi informasi yang datang dari agama kita tuh harus pakai dalil. Tapi memahami agama tersebut bisa pakai rasional, masuk akal atau tidak. Nih, saya kasih kalian saudara-saudaraku nih yang masih muda-muda nih ya. Jangan menyepelekan dosa besar dan dosa kecil. Semua orang berdosa termasuk saya lah, tapi bukan berarti menyepelekan dosa, ya. Gitu. Setiap orang itu memiliki kesalahan masing-masing, tapi bukan berarti kita menyepelekan. Nah, ini aku kasih dalil di dalam hadis tentang kafarat. Nah, ini yang aku angkat tadi, kafarat dengan kiper. Dalam bahasa Yahudinya, dalam bahasa Ibrani itu kata kiper, hurufnya kaf, pei dan res. Nah, ini ada yang ngantuk tidur ya. Ini aku turunkan dulu. Sementara kalau kata kafaro dari kata kaf, fa dan ro, maknanya sama, menutupi, mendamaikan, menebus, menghilangkan. Makanya orang kafir dikatakan kafir, dari kata kafaro, mereka itu menutup diri, menghilangkan rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita membuat kafarot itu menghilangkan hukuman dari Allah ke kita. Nih aku bacakan ya. Dalilnya sahih. Sahih Bukhari nomor 17, silakan di cross check sendiri di Google masing-masing. Ya, silakan. Aku mau ngambil handphone ini kejepit-jepit tangan aku, guys. Ya. Ini riwayat hadis yang disampaikan dari Abu Al-Yaman sampai kepada Ubadah bin Ash-Shamit yang adalah sahabat yang ikut perang Badar, ya. Jadi hadis ini diambil dari Ubadah bin As-Samit, salah satu sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqabah, dan dia berkata, nah, dia yang mengatakan ya, hadis ini dari beliau. Lalu diambil riwayatnya disampaikan kepada Abu Idris Aidzullah bin Abdullah, kemudian dari Abu Idris Abdullah bin Abdullah sampai kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri memberitakannya kepada Syuaib, Syuaib memberitakannya kepada Abu Al-Yaman, Abu Al-Yaman kepada Imam Bukhari. Maka kita baca di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunbun, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada sisi Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, maka Allah akan menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafaratnya. Dan barang siapa melanggar dari hal tersebut kepada Allah, dan Allah menutupinya, Allah tutupi kesalahan itu. Kita nggak tahu apa alasan Allah menutupi, bisa jadi karena dia bertobat dengan setaubat-taubatnya, jadi bisa dicabut, dia tidak dihukum sama sekali karena itu haknya Allah. Nah, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia mau dimaafkan atau disiksa Allah, itu urusan Allah. Maka kami membaiat beliau untuk perkara-perkara tersebut. Artinya ada ilmu yang harus kita terapkan, bahwa sebelum kita wafat, lunturkanlah dosa-dosa kita yang lama, bukan tambah dengan dosa baru. Maka semakin tua seharusnya, memang Allah suka dengan orang tua yang beribadah, beramal soleh, tapi Allah lebih suka anak muda kayak Kina ini beramal soleh. Kenapa? Potensi amalan soleh yang kamu bawa selagi kamu masih muda akan bertambah terus pas tua, dan terbiasa nanti mencintai Allah setelah tua, dan pada akhirnya menjadi karakter, dan pada akhirnya kamu sudah menebus segala dosa kamu. Yang muda aja udah ditebus. Nah, kami yang tua-tua ini, aku udah 39 tahun nih ya, aku gak mau hidup aku tuh rugi ke depannya. Aku mau sisa waktu aku itu menebus semua kesalahan-kesalahan aku yang pernah aku buat. Setidaknya aku berguna buat agama aku. Nah, makanya aku konsisten di dunia apologetik ini. Kurang lebih seperti itulah kira-kira. Ya gitu teman-teman ya.
Ya Bob Chen kalau masih menggila jangan di sini ya. Di sini tempat kita mengedukasi dan memberi mendapatkan edukasi dan memberi edukasi. Iya, saya hanya mau sebuah edukasi. Tanya aja kan. Ya memang orang-orang kayak Bob Chen ini mending nanya aja. Kalau semakin banyak bicara makin Ya, pusing kami saya dengarnya. tanya ya. Melalui surat Ar-Rum ayat 3 dan 4. Ayat 4-nya ya, dalam beberapa tahun lagi milik Allah lah urusan sebelum mereka menang dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Kenapa ya orang mukmin itu bergembira saat ajaran Paulus yaitu di kerajaan Roma itu menang, disuruh gembira? Sedangkan pada waktu kalah itu mereka disuruh berduka cita. Apa? Disuruh, tidak ada disuruh di situ tidak ada kata disuruh loh, nggak ada diperintahkan, cuman ini pemberitahuan. Ayat 3. Silakan. Di negeri yang terdekat, Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Bob Chen. Sebelum kamu ngomong, tolong berbahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak usah berlebihan dan berlebih-lebihan, biasa aja. Silakan. Nah, nanti kan saya jelaskan asbabun nuzul ayat ini dan nanti akan saya jelaskan tafsirnya menurut para ulama. Silakan. Yang kamu tanyakan adalah yang Rum nomor 4. Dalam beberapa tahun lagi milik Allah lah urusan sebelum dan setelah pada hari itu bergembiralah orang-orang mukmin. Yang kelima, karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Berarti Allah menolong orang Romawi karena orang Romawi ini dikehendaki oleh Allah di surat Ar-Rum. Mereka dimenangkan atas Persia. Sebelumnya mereka kalah, lalu orang mukmin itu bersedih, lalu Tuhan memberikan kabar gembira bahwa selang 2 tahun lagi orang Romawi akan menang dan bergembiralah orang-orang mukmin. pertanyaannya apa? Ini di era Jangan tanya dulu. Maksudnya yang mau kamu tanyakan itu apa? Ya, kenapa kenapa orang Islam dinubuatkan berbahagia gitu? Ini saya tunjukin jawabannya. Pertama, asbabun nuzul ayat ini atau ayat ini turun pada saat orang-orang Romawi dan orang-orang penyembah api itu berperang, dan orang Romawi atau orang yang sebelahnya itu dianggap sebagai orang yang lebih dekat dengan Islam karena mereka mengikuti Nabi Isa. Ya, tidak semua Nasrani ini Nasrani yang sesat. Ya, tidak semua. Ada yang betul-betul mengikuti Nabi Isa. Salah satunya adalah seperti mereka Hawariyun. Nah, jadi mereka tetap monoteis, tetap menyembah Allah, hanya saja syariatnya berbeda. Nah, kalau kita lihat kenapa orang mukmin bahagia, ya wajarlah orang Islam bahagia. Pertama, nubuatan Al-Quran terbukti benar. Terbukti benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa pada akhirnya itu terjadi betul-betul. Nah, yang kedua, bagi umat Islam pada masa itu, kemenangan ahli kitab itu adalah kemenangan yang lebih baik mereka menang daripada penyembah api. Karena kalau penyembah api itu sudah jauh. Inilah karakternya sahabatnya Rasulullah dan orang mukmin loh. Kita nih, kalau kita nih, ini umat Islam nih pasti seluruh dunia nih. Seandainya ada Israel berantem sama Rusia, saya yakin seluruh umat Islam akan bersama dengan Rusia. Ura kita semua. Karena kita tahu bahwa ada kedekatan, bahwa setidaknya orang Kristen atau orang Nasrani atau orang Nasraya atau apapun nama denomnya, setidaknya mereka tidak menistakan Nabi Isa. Walaupun dalam kitab mereka Paulus menista dengan mengatakan terkutuk. Pasti kita akan pilih Rusia. Kenapa kita akan menolak Yahudi? Karena mereka menista. Ada kesamaan di antara kita dan Nasrani sedikit, yaitu apa? Bahwa kita sama-sama memuliakan Nabi Isa dan Sayyidah Maryam, tapi Yahudi menistakan. Nah, pada waktu itu penyembah api yang Syria ya, aku lupa Syria apa Syuriak ya, mereka penyembah api itu lagi tempur sama yang mengakui pengikut Nabi Isa. Lah, orang Islam kalau ibarat nonton bola,
lu pasti pilih kayak Malaysia berantem, misalnya Malaysia main bola sama Israel. Nggak mungkin orang pilih Israel, orang Indonesia. Pasti kita bersama dengan Malaysia karena ada kedekatan gitu loh, walaupun kita beda. Persia penyembah api. Nah, jadi wajar umat Islam berbahagia di situ. Pertama, terbukti firman Allah. Kedua, karena kita umat Islam ini tidak ada kebencian sebenarnya terhadap Nasrani, tidak ada. Yang kita benci itulah penipuan mereka dan kelakuan mereka. Ya, saya tanggapi Tidak ada sedikit kita di. Kamu nggak berhak menanggapi loh. Kalau kamu tunggu, aku udah bilang dari awal ya, orang awam di sini itu tidak berhak untuk menanggapi apapun. Dengarkan baik-baik, room yang ada aturannya. Aturannya adalah kalian kalau mau banyak bicara, kalian jadi narasumber, itu harus ada kredibilitasnya. Minimal kalian punya experience bertahun-tahun berdebat dan diskusi. Kamu nggak berhak menanggapi netizen di bawah karena kamu cuma bertanya aja, ngerti nggak sih? Kenapa sih kalian tuh kalau dikasih hak itu melampaui batas gitu? Koi Pancong menyatakan Zoroaster itu adalah secara yang membawa pertama. Kau pula mau membahas Zoroaster. Bahas dulu agamamu. Teman-teman, saya ulang lagi, kalian yang punya kemampuan intelektual yang bagus naik ke sini. Ya, kalian bertanya loh. Silakan bertanya. Tapi kalau ternyata kalian merasa ingin adu ilmu, ya kalian harus punya data. Posisi Anda di mana? Gitu. Masih harus diulang-ulang lagi. Kami tidak mau berantem, kami tidak mau mengadakan kuat-kuatan songor, bukan, Pak. Ibu, saya yakin kalian orang-orang yang terpelajar yang punya intelektual yang bagus gitu loh. Dan saya menghargai itu. Kami Utiripa menghargai itu loh, teman-teman. Kalau Anda orang cerdas, Utiripa dia nggak malu-malu bertanya kepada Anda. Dia nggak Bahkan untuk saya bertanya. kalau dia, iya, bahkan saya ya, saya sama Mas Aldo itu pernah minta literasi loh. Saya pernah belajar sama Mas Aldo loh. Saya ini tipikal orang yang belajar itu tidak melihat siapa dia, saya melihat apa yang diucapkan. Saya nggak mau rugi soalnya. Kalau ada orang Syiah sekalipun yang disampaikan itu berdata dan berdasar, saya akan terima loh. Saya orangnya seperti itu. Jadi kalau kalian di sini yang dihargai adalah orang dengan datanya, orang dengan ilmunya. Kecuali seperti kayak Kina, itu memang saya biarkan karena dia mau belajar, nggak apa-apa. Bisa jadi apa yang kita lakukan di sini dia dapat ilmu di sini. Atau kayak Pak Angon, karena saya sudah melihat perjalanan panjang kami sudah panjang dengan Pak Angon. Atau Bang Daging misalkannya, kita sudah tahu gitu. Tapi kalian yang kita udah tahu koplaknya na'udzubillah min dzalik mau menjelaskan pula di sini. Jangan ya, Dek. Itu mencederai room saya. Jangan ya, Dek. Jangan paksa diri kalian untuk terlihat botol lah. Jangan ya. Saya nggak mau merendahkan kalian. Saya pengen kamu tuh Bobchen besok tuh berubah jadi Bobchen yang normal, yang sehat gitu loh. Bukan Bobchen yang nggak waras terus gitu. Apa nggak bosan gitu jadi orang yang nggak waras gitu? Ya, seperti itu. Bang Daging, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Daging. Mohon maaf, saya agak lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo langsung aja narasinya. Ya ini sedikit ini ya berkaitan juga dengan judul ini, kata Allah ini ya. Jadi kita melihat ya beberapa kaum Kristen ya, kata Allah ini di framing ya, terutama buat oten-oten yang nanggung ya. Dia ngambilin data tapi datanya itu dibaca secara botol gitu ya. Misalnya contoh ini ya, kata Allah ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain ya menjadi kata God gitu ya, seperti yang di layar ya di pesawat tuh, Allahu yuhafizu yufahizu atau apa gitu tulisannya, karena kata Allah di sana diterjemahkan menjadi God. Ini Oten kemudian mengklaim ya, ternyata kata Allah itu ya dia tidak hanya dimaknai sebagai nama tapi juga sebagai generik. Itu buktinya bisa diterjemahkan menjadi kata God gitu ya. Atau misalnya dia menampilkan data surat menyurat lah ya dari Bani Umayyah kepada
uskup yang di Mesir atau di Yerusalem ya, yang kemudian itu berbahasa Yunani. Kata Allah juga di sana diterjemahkan menjadi theos gitu. Nah ini kemudian menjadi data ini jadi klaim mereka bahwasanya kata Allah itu tidak hanya bermakna nama, itu bisa juga generic name gitu ya, yang akhirnya ya terkait polemik kata Allah di Indonesia menjadi data pendukung mereka ya, atau klaim menguatkan klaim mereka bahwasanya ya nggak masalah kata Allah itu dicatut dalam Bible ya, walaupun dia bermakna generik umum gitu ya. Ya buktinya yang kayak begini-begini ya, kata Allah diterjemahkan jadi God, atau dalam bahasa Inggris secara umum ya, kata Bismillahirrahmanirrahim itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya menjadi in the name of God ya, the most gracious, the most merciful gitu. Kata Allah juga diterjemahkan menjadi kata God di sana. Nah sebenarnya bagaimana cara kita membaca data ini, kan begitu masalahnya ya. Apakah benar framing-framingan Oten ini mengatakan ternyata Allah itu tidak hanya dimaknai sebagai nama ya, tapi juga dimaknai sebagai generik dengan data-data itu ya. Sebenarnya Oten ini salah membaca data dan tidak paham ya konteks penterjemahan kata Allah menjadi God itu ya, sama seperti kaidah bahasa menggunakan kata yang bermakna hipernim ya. Hipernim itu kata umum ya, yang digunakan ya untuk memudahkan ya penyampaian maksud dari pembicara itu, untuk menjelaskan kedudukan orang atau menjelaskan menunjukkan penghormatan dan seterusnya. Ini data hipernim mungkin bisa dicek aja ya, di googling, dipelajari gitu ya. Misalnya contohnya ya, nih nama Donald Trump ya, ini bisa kita pahami di sini ya, dikasih tagline, diganti disebut penyebutannya menjadi Dear Mr. President ya. Padahal kita tahu semua namanya ini Donald Trump kan. Nah, tetapi kenapa di judul berita ini dia hanya dipanggil sebagai Mr. Presiden? Apakah dengan mencantumkan penyebutannya sebagai Mr. Presiden ini namanya sudah berubah menjadi presiden, bukan Donald Trump lagi? Nah ini kan botol cara membaca datanya kalau dipahami seperti itu ya kan. Namanya Donald Trump ketika dia dipanggil presiden itu hanya untuk menunjukkan penghormatan atau menjelaskan kedudukannya ketika kata Allah itu, kata presiden ini diambil gitu ya. Misal juga di lingkungan kita sering itu ya, misal namanya Budi ya, tapi di lingkungannya dipanggil Pak RT. Apakah namanya sudah mengganti menjadi Pak RT, namanya sudah jadi ganti RT? Itu kan jelas konyol ya memahami kaidah-kaidah bahasa seperti itu. Sangat mudah kita memahami bahwasanya penggunaan kata Pak RT, Pak Presiden, Pak Bupati ya, itu untuk menunjukkan penghormatan atau menjelaskan kedudukannya gitu ya kan. Karena ada prototipenya, namanya masih ada gitu ya. Begitu juga ketika kata Allah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ketika orang itu tidak paham, tidak familiar dengan kata Allah itu, ya jelas ada bahasa atau kalimat atau istilah pengantar untuk memudahkan kata Allah itu konteksnya apa, kedudukannya apa. Digunakan kata God secara umum, kata yang sifatnya generik. Itu fungsi hipernim itu untuk memudahkan dalam komunikasi, untuk menjelaskan konteksnya, kedudukannya ya, objek yang dimaksud begitu ya. Nah karena kita melihat ini ya di beberapa room yang lain begitu ya, ini di framing ya data-data kayak tadi, bahwasanya nih data nih kata Allah bisa nih dirubah menjadi God nih orang Arab gitu kan, atau Bani Umayyah nih pengirim surat kepada uskup mana gitu menggunakan bahasa Yunani. Begitu konteksnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Daging ya, semoga bermanfaat. Tuh luar biasa teman-temannya. Jadi kita di sini mencoba menjawab kekeliruan mereka karena ketidaktahuan mereka. Bukan berarti kita harus menghalangi mereka untuk menyembah Tuhan mereka atau menjadi Kristen. Enggak, kita nggak ngelarang mereka jadi Kristen. Jadilah Kristen, tapi Kristen yang punya identitas. Justru saya punya banyak teman Kristen. Saya berhubungan baik dengan Putri, dengan Ayu, dengan Krisli, dengan sekarang dengan Nathan, bahkan dengan Kak Sarah sekalipun ya, Pak Sarah. Selagi dia tidak menghujat agama kita tidak perlu berdebat dengan mereka karena lakum dinukum waliyadin berlaku pada saat itu. Nah, jadi
yang kita lakukan ini adalah dakwah, tetap menjawab pertanyaan tentang agama kita dan meluruskan kesalahpahaman mereka terkait agama kita. Itu tupoksi kita, bukan untuk memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Tapi kalau mereka misalkannya mengingkari pernyataan kita tanpa membawa landasan ilmiah, kita boleh memerangi mereka dalam memerangi kebodohan. Maksudnya seperti yang diajarkan dalam undang-undang, yaitu memerangi kebodohan. Memerangi kebodohan itu seperti apa sih? Memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan itu bukan dengan pukul-pukulan, tidak. Memerangi kebodohan itu dengan bersikeras sekuat tenaga untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agar mereka itu cerdas. Seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk berapologet ini untuk memuliakan agama Allah, bukan memuliakan si apologetnya. Itu juga ya. Oke, karena sini sudah lumayan malam ya, karena kita beda waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Malaysia itu beda sekitar 1 jaman ya. Nah, aku udah besok juga mau bersahur ya, supaya tidak melampaui batas dan zalim terhadap diri sendiri. Aku harus istirahat juga. Biasanya teman-teman lihat aku live streamingnya di room Yonatan Nandar. Terkadang aku buka sendiri, terkadang aku naik di sana, tergantung situasi dan kondisi ya. Tetapi kalau misalkannya aku buka komal, misalkannya ada tema yang memang harus kita bahas, kita buka komal, nggak apa-apa. Dan buat teman-teman disupport para komal apologet. Oh ya, aku mau kasih informasi tentang Mesia. Program Mesia ini adalah sebuah program. Aku punya program Mesia, bukan aku sih, kami para pengurus punya program yang namanya program Mesia. Di mana program ini adalah program yang memberdayakan para apologet, maksudnya mensupport apologet dari sisi finansial. Seperti kemarin baru tanggal 25 kami sudah transfer tunjangan wifi sebanyak 4 juta lebih kepada 15 akun TikTok yang intens dan istiqomah ketika buka komal. Dan kami akan menghapus kalau ada komal-komalnya yang sudah lagi tidak intens atau jarang-jarang, karena syarat untuk menjadi penerima Mesia adalah istiqomah dan bil hikmah. Nah, jadi buat teman-teman Topan Surade sekali-sekali masuk Rumbang Zumba, nggak mau ya. Saya nggak mau pansos ya, saya nggak mau pansos. Saya takut nanti dituduh jual nama atau segala macam, saya nggak mau. Saya juga tidak mau. Saya mau independen aja, biar kalau saya salah, saya sendiri yang salah, nggak ikut-ikut orang lain. Nah, dan teman-teman harus tahu program Mesia ini tujuannya adalah untuk membantu para apologet Islam yang komalnya kecil-kecil, bukan komal besar. Seperti dulu Bang Loding itu termasuk komal kecil, sekarang alhamdulillah udah besar. Karena ada daya tarik tersendiri Bang Loding, ada karakter sendiri yang disukai oleh para penonton. Seperti komalnya Papi Gembala, Gregorius, komalnya Kucang Onyot, komalnya Kak Rosifa. Mereka tuh setiap hari live streaming tapi penontonnya sedikit. Bisa jadi karena memang mereka tuh tidak terkenal kah, atau karena mungkin di situ narasumbernya jarang yang apologet besar kah, atau mereka adalah dianggap komal kecil kah, seperti itu ya. Maka kami para Mesia ini mensupport mereka supaya komal mereka menjadi besar dan komal mereka menjadi kuat gitu. Mereka juga ada semangat untuk berdakwah. Maka kami membantu mengumpulkan dana untuk mereka, dan kami para pengurus tidak digaji dan tidak ada keuntungan bagi kami ya. Kami para pengurus hanya membantu menyalurkan dana kepada mereka. Memang untuk saat ini rekeningnya masih rekening pribadi aku ya. Tetapi kami ada namanya transparansi keuangan, yaitu kami melampirkan setiap ada yang transfer itu lampiran keuangan kami itu jelas gitu loh. Itu yang bisa kami janjikan supaya tidak terjadi penistaan dan kedustaan di antara kita. Sempat terjadi insiden kemarin beberapa waktu lalu, Mesia diserang, teman-teman dituduh jual nama toko besar apologet kita. Demi Allah, kalian boleh tanya sama kontributornya. Kita punya kontributornya, ada Bang Milo, ada Mak Cia, ada banyak orang yang kadang tidak sebut namanya. Yang paling dekat sama aku tuh ya Bang Milo sama Mak Cia. Tanya sama mereka, apakah aku pernah minta uang atas jual nama apologet? Tidak ada, saudaraku ya, nggak ada. Itu jadi aku tidak terima dengan tuduhan dan fitnah aku menjual nama besar orang lain untuk mendapatkan uang untuk orang lain. Tidak, lillahi ta'ala, aku tidak terima fitnahan ini, tidak aku terima. Nah, dan satu lagi, uang yang harus kita keluarkan untuk para apologet 15 komal tunjangan wifi sebenarnya totalnya tuh sekitar tidak sampai 5 juta per bulan. Dan aku tuh menjanjikan YouTube aku sebenarnya, YouTube Mesia Suni Rifa ya. Cuman aku udah bilang juga sama para Mesia, kalau seandainya aku masih mengambil untuk rezeki hidup aku di situ, mungkin aku hanya berbagi sedikit aja. Nah, tetapi kalau aku sudah dinafkahi orang, tentu seluruh uang dari YouTube akan aku alokasikan untuk Mesia, ke pemberdayaan apologet. Itu niatnya di awal.
ya teman-teman ya. Jadi aku menghimbau kepada semua teman-teman kontributor atau yang belum menjadi kontributor, uangnya hanya sedikit-sedikit kita bantu bersama-sama, 50.000, 100.000, itu kita tepat sasaran kepada para apologet yang konsisten hampir setiap hari live streaming. Kita bagikan per bulannya 350.000 per orang, dan ini sudah kita lakukan kurang lebih 5 bulan kalau tidak salah, 5 atau 4 kali aku lupa. Nah ini aku belum juga update di mesia.org karena kesibukan, nanti insya Allah akan aku update semuanya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi program ini kalau bisa jangan sampai mati, tapi kalaupun nanti tidak ada kontributornya nggak apa-apa, aku akan berusaha jadi donatur tetapnya nanti ya, bagaimanapun caranya ya. Kalau nggak ada yang mau bantu juga nggak apa-apalah, mana tahu Allah kasih rezeki aku lebih nanti di sini ya kan, mana tahu YouTube aku nanti dapat 100 juta per bulan, biar nanti aku jadi donatur tetapnya di Mesia gitu. Kalau aku udah punya uang sendiri untuk Mesia, aku nggak apa-apa, nggak dibantu lagi sama kontributor, cukup aku sendiri aja nggak apa-apa. Tapi saat ini belum ya, belum saat ini. Nah jadi buat teman-teman muslim dan non muslim ya, DM saya Kak Uni, salam dari Taiwan. Oh iya kakak abang dari Taiwan, saya follow ya. Jadi saya teman-teman, saya menepis tuduhan terhadap diri saya pribadi dan hasil fitnahan seseorang yang kecewa dengan program kami karena kami tidak bisa mengikuti maunya. Dia mengadu domba kami sesama apologet, padahal program Mesia ini adalah program bukan untuk kami para pengurus, tapi para apologet yang menikmatinya. Begitu ya. Yang membuat aku drop dan down beberapa waktu lalu itu adalah bukan karena aku dituduh bla bla bla. Sebenarnya bukan itu juga. Tapi aku sedih aja gitu ya, sedih aja. Masih banyak orang-orang Islam yang gampang sekali dihasut gitu loh. Masih banyak orang-orang Islam yang gampang sekali nggak cross check dulu kebenaran tabayun tuh gitu. Padahal Islam mengajarkan tabayun. Dan aku sungguh sangat-sangat kecewa dengan hal itu. Tapi ya namanya manusia, tempat kecewa ya nggak apa-apa. Nggak harus aku tantrum, murka dan marah-marah ya. Tetap aku mencintai dan menghormati para apologet ya. Ya saya mencintai semua. Saya yang minta DM saya follow balik ya. Yang minta DM saya follow balik ya. Saya mencintai semua apologet, walaupun ada apologet yang tidak sejalan dengan saya, walaupun ada apologet yang mungkin tidak suka saya. Hati saya ini harus bersih karena umur sudah 39 tahun. Maaf kalau untuk dunia saya udah cukup ya. Allah sudah mengcover kehidupan saya. Serius teman-teman, kalau untuk saya pribadi sudah cukup. Allah sudah cover hidup saya. 39 tahun Allah berikan limpahan karunia rezekinya kepada hidup saya. Masa saya ragu dengan sisa hidup saya yang cuman nggak tahu lagi berapa tahun lagi. Jadi saya tuh sedih karena kita para apologet ini, kita para orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang diajarkan untuk tabayun, diajarkan untuk tidak memaksakan pendapat. Nah itu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kekecewaan itu nggak perlu harus berlarut-larut curhat sana curhat sini ya. Nggak perlu juga. Cuman saya mengajak teman-teman semua untuk memperhatikan para apologet dengan cara yang benar. Dalam Quran itu kita diperintahkan untuk memberi. Dalilnya ada. Dan coba lihat urutan memberi itu. Ini aku bacakan dalilnya ya. Oh ada yang tidur. Ntar aku turunin yang udah tidur ya, biar nggak. Yang minta DM aku follow, nanti aku DM satu-satu ya. Aku coba DM satu-satu yang udah aku follow aja nanti ya. Coba aku turunin yang udah tidur. Bang Adza ya. Nggak mungkin Bang Daging cepet banget tidurnya. Bangun mana nih? Oh bangun udah turun. Nah coba ya, aku bacakan ya. Ini aku bacain Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 261. Ini aku bacain biar kita kembali kepada azas Quran saja, tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurangi, tanpa berimprovisasi. Nah aku baca Quran surah Al-Baqarah 261. Nah ini buat kita semua ya. 261. Kenapa aku harus sampaikan ini? Aku hanya ingin menghimbau teman-teman. Nanti aku ceritain bagaimana perjalanan para apologet yang aku kenal ya. Ingat ya, aku yang aku kenal aja. Yang nggak aku kenal aku nggak bisa sampaikan. Nih, Quran surah Al-Baqarah ayat 261.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Itu janji Allah. Nah, kemudian perintah untuk bersedekah ini kepada siapa? Urutannya itu Allah berikan dengan sangat bagus loh. Kerabat dulu terdekat. Jadi buat teman-teman sultan-sultanku, aku bilang sultan aja ya, atau ahli sedekah Abdurrahman bin Auf zaman now, prioritaskan keluarga antum dulu. Ya maksudnya cukupkan keluarga antum dulu, baru nanti antum lihat anak yatim. Setelah itu antum lihat orang miskin di dekat antum, baru nanti Ibnu Sabil lah, Ibnu Sabil. Nah, para apologet ini termasuk dalam jajaran Ibnu Sabil, mereka yang berjuang di jalan Allah. Mereka lah itu. Nah, aku ceritakan kenapa aku bikin program Mesia di awal, teman-teman. Aku mau nangis sebenarnya, nggak boleh cengeng akunya ya, karena terakhir aku nangis tuh di framing, teman-teman ya. Aku perempuan, tetap aku naturku perempuan, pasti aku sedih. Jadi waktu itu aku debat di salah satu komal, dan aku lupa komal siapa, antara komal Tante Mika atau komal siapa gitu, aku lupa guys. Ya mereka suruh aku di komal mereka supaya komal mereka tuh rame gitu. Aku bilang kalau memang gara-gara aku komal kalian bisa rame, datang aku undang nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba mereka lagi debat, kita lagi diskusi, itu bunyi token mereka tit 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 gitu. Itu ya guys waktu itu. Nah jadi aku pikir, wah mereka nih buka komal hampir tiap hari gitu, tapi bayar listrik aja mereka kayaknya nggak mampu gitu, sampai bunyi titit titit. Aku nggak tahu mereka telat bayar atau memang nggak ada duit, aku nggak tahu lah ya, aku nggak tahu. Itu yang asal-muasalnya. Terus tiba-tiba waktu itu ada seorang orang ya, netizen bernama Pak WAN ya, inisialnya W lah. Tadinya dia baik guys, dia support wifi aku sama wifi-nya Nandar. Itu menginspirasi aku untuk mensupport wifi-nya para apologet gitu. Tapi ternyata ada hal yang kami lakukan para apologet, para Mesia atau para pengurus Mesia, dia tidak suka. Padahal kami sudah bilang kontributor di Mesia itu tidak boleh mengatur siapa saja yang harus dibagi. Serahkan kepada kami yang mengamati mana yang layak menurut kami gitu. Kalau tidak mau memberikan ke Mesia jangan ikut gitu. Tapi beliau melampaui batas dengan memberi aturan-aturan ini nggak boleh, oh nggak bisa. Kekecewaan beliau ternyata berimpact kepada fitnah terhadap Mesia dan saya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita tutup permasalahan itu. Semoga Allah ampuni saya dan ampuni beliau. Semoga beliau kembali dilembutkan hatinya untuk menyadari kesalahannya, dan semoga beliau diberikan petunjuk oleh Allah. Semoga kembali kepada yang benar gitu ya. Masa kita mencoba membawa Oten kepada jalan yang benar, tapi saudara kita salah jalan, kita biarkan. Memang aku udah blok ya, beliau udah aku blok. Tapi teman-teman harus tahu, kebencian itu tidak mendatangkan kebaikan. Benci perilakunya, jangan benci orangnya. Bisa jadi dia berbuat hari itu jahat, bisa jadi besok dia berbuat baik. Seburuk-buruknya orang tersebut ternyata sudah pernah berbuat baik sama aku dan Yonatan Handar. Aku gak akan lupa dengan kebaikan dia. Tapi apa yang beliau lakukan yang merugikan orang lain, itu nanti akan di yaumil hisab akan bertemu nanti. Seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya, Mesia ini adalah satu program yang independen, tidak terlibat dengan organisasi manapun, yang diurus oleh banyak orang, bukan hanya aku. Pemilik otoritas tertingginya bukan aku. Bahkan ketentuan yang aku buat belum tentu diterima kalau pengurusnya menolak. Seperti itu Mesias ya. Mesia adalah program ya. Bang Ipan gak apa-apa, kita gak usah sebut nama beliau. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga Bang Wan diberikan kesehatan. Semoga Bang Wan dikembalikan kepada kebenaran. Semoga Bang Wan diberikan kesadaran oleh Allah. Dan semoga Bang Wan diberikan kembali apa yang sudah beliau berikan kepada kita ya. Kalau perkara memaafkan itu insya Allah itu perintah dari Allah. Tapi aku manusia, sulit untuk melupakan. Nah itu dia, bukan dendam ya, tapi sulit lupa aja gitu. Gitu kali ya. Ya, bukan berarti aku benci sama orangnya, tapi benci sama perilakunya gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Semoga kita bisa terus. Teman-teman jangan khawatirkan perekonomian aku. Walaupun mungkin kalian lihat aku orang biasa-biasa aja, tapi Allah sudah mengcover kehidupanku. Lillahi ta'ala, Allah memudahkan urusan rezeki aku. Jadi kalau aku gak usah dipikirin, wifi aku, makan aku, hidup aku gak usah. Bahkan alhamdulillah Allah izinkan aku untuk
di cover biaya kuliahnya sama orang-orang yang ahli sedekah. Jadi bukan aku yang perlu dikhawatirkan, tapi teman-teman kita, para apologet lain yang mungkin mereka nggak punya donatur, mungkin mereka itu masih kecil, nggak dianggap, tapi mereka itu rajin diskusi kayak Bang Daging ini nih, ya kan? Bang Faruk masuk nggak? Bang Faruk itu masuk sebagai penerima. Bang Faruk masuk penerima. Pertama, Bang Faruk penerima tunjangan Mesia WiFi. Yang kedua, Bang Faruk menerima kursus belajar bahasa Arab gratis dari Mesia. Bang Faruk dapat itu. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Dan syarat untuk bagi para apologet yang menerima tunjangan dari Mesia dan perhatian dari Mesia itu ada 2. Pertama, mereka berdakwah secara istiqomah. Artinya mereka tuh nggak muncul kayak jalengkung gitu ya, seminggu datang seminggu enggak. Mereka istiqomah, artinya mereka butuh wifi. Yang kedua adalah mereka bil hikmah. Mereka tuh mengedukasi, bukan hantam sana hantam sini, debat sana debat sini, bukan. Tapi ada indikator ilmiah dalam pemaparan dan penyampaiannya. Ada beberapa orang yang sudah menerima 15 akun TikTok dan Komal seperti itu. Dan bisa jadi mereka adalah apologet favorit kalian. Mungkin kalau aku sebutin, ada Bang Faruk, ada Yonatan Nandar, ada Pak Soloding, ada Papi Gembala, ada Gregorius, ada Kucang Onyot, ada Karo Siva, ada Ustaz Yusuf PI, ada Ustaz Tahta, ada Madu Kubah, ada 15, ada Bang Palopo, ada siapa lagi ya? Ada Daman Almantiki, kemudian ada banyak sih ya, 15 orang sih. Harapan aku sih kalau bisa sebanyak-banyaknya kita cover. Tapi untuk 4 juta sebulan, 5 jutaan sebulan ini aja udah cukup, itu dulu lah kita perjuangkan ya, supaya Bang Blender gimana? Maaf, aku nggak mau sebut nama itu. Kalau Bang Zuma udah kaya, nggak butuh duit dari kita ya. Kalau Blender maaf sama sekali, supaya tidak menimbulkan perpecahan di antara apologet, aku nggak mau membahas nama itu ya. Aku nggak mau bahas nama itu. Jangan ditanya-tanya nama itu di sini ya. Aku nggak benci, tapi nggak mau juga terlibat ya, gitu ya. Karena capek teman-teman, capek diadu domba dan capek juga dimusuhi sama sesama Islam. Nggak bagus juga buat psikologi aku ya. Yang penting aku nggak membahas nama itu. Yang penting Mesia punya kriteria ya. Bang Zuma nggak perlu dikasih uang, Bang Zuma banyak duitnya ya, nggak perlu. Seperti itu buat teman-teman semua yang kita support ini, yang betul-betul Kores gimana? Gimana ya, Kores itu nggak konsisten. Kores itu kayak datang, kayak kadang datang kadang enggak gitu. Kan kita kan 2 ininya, istiqomah dan bil hikmah. Istiqomah itu kan harus ya paling enggak ya dalam, kalau dia berhenti ya karena dia sakit atau apa. Tapi Bang Zuma masuk Mesia enggak. Kemarin itu tadinya kita tawarkan belajar bahasa Inggris, cuman ternyata ada pernyataan dari Bang Wan bahwa itu adalah, maksudnya gini, tadinya kan Bang Zuma aku tawarin baik-baik, beliau mau terima belajar bahasa Inggris, tapi ternyata ada fitnahan dari oknum tertentu, akhirnya sepertinya ditolak gitu, padahal kita udah bayar. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah kok, udah dialihkan kepada GoFur yang lebih membutuhkan. Ya nggak apa-apa teman-teman, setiap orang berhak kok menerima atau menolak hadiah atau apa dari kita, dan kita nggak perlu sakit hati kalau orang menolak apapun yang kita upayakan buat orang lain. Mesia sama API rukun lagi dong, kita nggak ada masalah ya. API sama Mesia tuh nggak ada masalah, karena kita nggak ngerasa ada musuh, ada masalah dengan organisasi manapun. Perlu diingat itu. Dan Mesia bukan organisasi by the way ya. Mesia itu bukan organisasi, Mesia itu adalah program. Dan nggak mungkin program bertarung dengan lembaga teman-teman. Nggak mampu Mesia berlawan dengan APII. Ya Allah, APII itu lembaga besar, Mesia ini cuma program kecil. Masa kita mau disandingkan sama APII? Kita ini cuma program kecil, APII itu lembaga besar ya. Nggak bisa kita disandingkan, nggak ada apa-apanya kita. Apa-apa, kita nggak masalah. Kita menghargai para apologet kita menjunjung tinggi beda pendapat, kita menghargai. Emang bendera enggak, Bang Topan, enggak ada bendera. Jadi APII itu lembaga, Mesia ini program, enggak ada kaitannya. Jadi jangan salah paham lagi teman-teman muslim, jangan mau diadu domba ya. Jangan mau diadu domba sama orang-orang yang memiliki kebencian di hatinya ya. Saya nggak ada masalah dengan Bang Zuma, saya tidak ada masalah dengan Kores, saya tidak ada masalah dengan orang-orang di APII, tapi saya tidak mau terlibat, gitu aja sebenarnya. Kenapa? Ya karena kita kan berhak mau circle-nya dengan siapa, ya kan? Gitu.
Ya, jadi kita tidak, Mesia tidak ada masalah dengan organisasi manapun. Bahkan kita dengan bangganya kemarin itu ketika ada beberapa dari API menerima tunjangan atau menerima belajar gratis melalui Mesia, itu suatu kebanggaan bagi kita. Bukan malah kita jadikan sebagai olok-olok, enggak. Malah kita bangga gitu loh ya. Seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan lembaga. Kita tidak melibatkan diri dengan persengketaan. Mungkin kalian pernah lihat aku bersengketa dengan salah satu yang kalian anggap apologet. Itu murni adalah kegagalan aku sebagai seorang apologet, dan aku berusaha untuk perbaiki itu. Artinya itu perbuatan yang aku sesali gitu. Ya, aku sesali hal itu. Karena apa? Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang yang mengaku apologet, harusnya aku tidak mau terlibat persengketaan dengan sesama muslim gitu. Harusnya seperti itu. Tapi ya sudahlah, harusnya kita jadikan pelajaran ya dan hikmah. Bagaimanapun kita berbeda pendapat, tetap kita nggak kayak Oten. Setidaknya kita nggak saling bongkar-bongkaran aib gitu. Walaupun ada yang tahu aib masing-masing tapi nggak bongkar-bongkaran kayak Oten. Kalau Oten mah malah dicari aibnya gitu. Jadi beda banget ya. Para apologet Islam dengan apologet Kristen tuh beda banget caranya. Seperti itu. Ya Bang Bejo, aduh telat masuk Bang Bejo, padahal mau closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neripa. Salam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bejo. Ya, Bang Bejo. Saya mewakili daripada debater Muslim yang juga dari Apologet Islam Indonesia. Karena kalau bukan karena Uniripa, saya juga nggak akan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.